Selamat datang di Asinkronus Mikroekonomika 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan pembahasan UKS TE Mikro 1 tahun 2024-2025. Soal nomor 2, CPMK 3, Analisis Pasar Persaingan Sempurna. Diberikan fungsi permintaan televisi di pasaran kompetitif adalah P sama dengan 24 min Q kuadrat dan penawarannya ada sebesar PS sama dengan 2Q, diasumsikan pasar persaingan sempurna. Maka tentukan surplus produsen dan konsumennya. Terus kemudian misalnya pemerintah kini menetapkan harga eceran terendah atau HER sebesar 15, maka perhitungkan dampaknya pada surplus konsumen, produsen, dan divilisnya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk menyelesaikan soal ini, maka cara langkah pertama adalah kita harus menentukan market clearing di dalam partial equilibrium, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi, Anda harus ingat hal tersebut ya. Oke. Kemudian, setelah Anda cari tahu QD sama dengan QS ataupun PD sama dengan PS, maka Anda bisa menentukan berapa titik keseimbangan tersebut. Ya. Berarti Q, em, sorry, Q, Q, koma B-nya. Ya. Nah, kita selesaikan dulu ya untuk keseimbangannya. Keseimbangan pasar gitu ya. Nah, di keseimbangan pasarnya berarti di sini adalah PD sama dengan PS gitu ya. 24 min Q kuadrat sama dengan 2Q. Maka kita bisa memindahkan pasar ke kanan menjadi 0 sama dengan Q kuadrat min 2Q, sorry, plus 2Q min 24. Ya, berarti saya akan punya berapa faktor daripada 24 untuk menghasilkan nilai 2 tersebut. Ya, maka tidak lain adalah 6 kali 4. Berarti kita punya Q plus 6 dan Q min 4. Berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai Q sama dengan min 6 atau Q sama dengan 4. Artinya kita akan punya nilai Q sama dengan 4 untuk mendapatkan barang, banyaknya barang yang dipasok di dalam pasar kompetitif tersebut. Nah, jika Q-nya sudah ketemu 4, Anda bisa substitusi ke salah satu persamaan yang mau kalian hitung, yaitu ke Q sama dengan 4, kita masukkan ke P sama dengan 2, sorry, 2Q ya, 2Q, Q seperti ini, maka P-nya adalah 2 kali 4, yaitu P-nya sama dengan 8. Artinya keseimbangan sebelum adanya intervensi itu ada di 4,8. Oke, ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengetahui kondisi em, titik potongnya terhadap sumbu harga gitu ya berapa dan titik potongnya terhadap sumbu harga yang lain. Ya, jadi kalau Anda ingat ya bahwa ada permintaan akan berpotong dengan sumbu harga di titik tertinggi dan penawaran akan memotong sumbu harga di titik terendah. Oke. Oke, nah, kita coba geser ke bawah ini pointersnya. Jadi ketika saya punya eh, seperti ini ya, misalnya, kan? Oke, seperti ini ya, anggaplah seperti ini. Dan seperti ini, gitu ya. Nah, ini Q-nya dan ini P-nya. Maka saya akan punya demikian ya. Oke, nah tadi kita punya P sama dengan 24 min Q kuadrat. Jadi pada saat Q-nya 0, Q-nya 0, Q-nya sama dengan 0, berarti berapa P-nya? Maka P-nya adalah 24 min 0 kuadrat.
maka P-nya sama dengan 24. Oke, berarti P-nya ada di sini 24. Nah, saat Q-nya 0, sekarang P-nya 0. Kalau pada saat P-nya 0 berarti ada di angka berapa kan itu ya. Anda bisa substitute ini, berarti pada saat P-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 24 min Q kuadrat, maka Q kuadrat sama dengan 24, maka Q sama dengan plus minus akar daripada 24. Yang tidak lain adalah Q sama dengan plus minus akar 4 kali 6 gitu ya. Oke, berarti Q-nya sama dengan plus minus 2 akar 6. Jadi kita punya perpotongan berikutnya ada di titik ini, berarti ada di Q sama dengan 2 akar 6 atau Q sama dengan min 2 akar 6. Nah, kita akan menggunakan yang luas ini. Oke, berarti kita punya eh, perpotongan Q-nya ada di titik tersebut, di 2,6 gitu ya. Oke, anggaplah 2,6 kalau akar 4 itu hasilnya 2 ya, berarti kalau akar 6 itu berarti lebih dari 2 ya, let's say 2,3 atau 2,5, berarti kalau dikalikan itu berarti hasilnya kurang lebih 4, lebih dari 4. Jadi ya, jadi ini adalah 2 akar 6. Kira-kira begitu, karena kuadratik maka bentuknya akan seperti ini. Ya, kira-kira begini ya, ini adalah permintaan. PD sama dengan 4 min I kuadrat. Oke. Nah, kemudian sekarang PS-nya kita cari. Nah, ini yang demand. Kemudian yang supply. Ya kan? PS-nya itu tidak lain adalah PS sama dengan 2 Q. Kalau nggak salah begitu ya. Nanti pada saat Q-nya 0 berarti PS-nya sama dengan berapa? 0 gitu ya. Berarti 0 nilainya. Oke, kemudian pada saat eh, 0 ya, ininya 0. Kemudian P-nya 0. Kemudian pada saat P berapa nih? Q-nya 1 ya. Anda bisa tambah nih Q-nya 1. Kalau Q-nya 1, kalau Q-nya 1 berarti ini misalnya pada saat Q-nya sama dengan 0. Nah, sekarang Q-nya sama dengan 1 berarti PS sama dengan 2 kali 1. Berarti PS-nya sama dengan 2. Jadi kalau satu pasangannya berarti dengan 2. Dan ini Anda bisa hubungkan itu. Ya, seperti ini. Ini adalah PS-nya sama dengan 2 Q. Ya, titik perpotongannya tadi kurang lebih ada di harga sebesar 8 dan outputnya sebesar 4. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Berarti kita akan memperhitungkan surplus konsumen. Mula-mula adalah area mana, teman-teman? Area yang ini. Ini kan. Nah, area ini ya. Itu adalah SK. Nah, area ini area ini itu adalah area surplus produsen. Ya, area surplus produsen. Equilibriumnya ada di sini. Oke, berarti sekarang kita akan punya SK. SK itu adalah integral 0 sampai 4, kan gitu ya. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Ya, untuk fungsinya adalah PD dikurangi dengan P bintang, ya kan? PD kurangi P bintang. Berarti ini P demand dikurangi P bintang. P demand kurangi P bintang. Loh, kok tambah jelek tuh saya? Oke, D D. Ya. Berarti SK-nya adalah integral 0 sampai 4, gitu ya. PD-nya adalah 24 min Q kuadrat min P bintangnya adalah 8. D, D seperti ini. Maka SK-nya adalah sama dengan integral 0 sampai 4. Kita kurangi nilainya ini 24 kurangi 8 adalah 16 min Q kuadrat. Ya. D, D. Nah,
Kalau sudah, berarti sekarang kita bisa tentukan itu SK. Kita integralkan SK-nya itu sama dengan em, berapa sekarang? 16Q. Ini DQ besar ya. Oke, sorry ya. 16Q min, ya kan? 1/3 Q pangkat 3 batasan 0 sampai 4. Gitu ya. Kalau sudah punya seperti ini, berarti kita substitusi satu persatu. Karena 0 nggak perlu disubstitusi, kita cukup masukkan 4-nya aja. SK-nya berarti 16 kali 4 dikurangi 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurangi 0. Karena kan ini kalau disubstitusi nilainya juga 0 kan pasti kan. Oke, berarti saya punya 16 kali 4 itu 64 dikurangi 4 pangkat 3 itu 64/3. Berarti SK-nya tidak lain adalah 3 kali 64 dikurangi 64 dibagi 3. Nah, 3x dikurangi x berapa? 2x kan gitu kan. Berarti 2 kali 64 dibagi 3 tidak lain adalah berapa ini? 64 kali 2 berarti 64 tambah 64 itu berapa ini? 8. 128. Berarti 128 dibagi 3. Ini adalah SK-nya. Oke ya, SK-nya sebesar ini. Satuan luas. Nah, bagaimana dengan SP-nya? Nah, SP-nya gampang ya. SP-nya berarti ini SP-nya kita pakai SP sekarang. SP-nya adalah SP-nya itu adalah integral 0 sampai 4. Nah, bedanya kalau SP adalah dimulai dari P bintang dikurangi dengan PS seperti ini. Terhadap G. Oke, berarti SP-nya adalah integral 0 sampai 4 8 dikurangi 2G. Nah, PS-nya adalah 2G. Nah, saat Anda integralkan, berarti hasilnya adalah SP sama dengan 8Q min 2/2 Q pangkat 2 batasan 0 sampai 4. Berarti SP-nya sama dengan 8Q min, sorry, 8Q min Q kuadrat batasan 0 sampai 4. Silakan Anda masukkan nih SP-nya. Berarti 8 kali 4 dikurangi 4 pangkat 2 dikurang 0 gitu ya. Kita hitung SP-nya sama dengan 32 dikurangi 16 kurang 0 sama dengan berapa itu? 16. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini jawaban untuk yang A. Nah, kemudian bagaimana kalau pemerintah berencana untuk menetapkan harga eceran terendah 15, perhitungkan dampaknya pada surplus konsumen. Jadi kita coba gambar ingat-ingat lagi ya, bahwasanya kalau kita punya ya seperti ini Q terus kemudian P dan seperti ini demand, kemudian ada supply gitu. Kemudian saya punya P dan kita punya Q. Nah, harga eceran terendah itu di mana? Di atas ini ya. Nah, di atas ini. HER ini berarti P minimum. Ya, kan yang terjadi akan di sini ya. Ya, di sini ya. Nah, ini ya. Jadi DWL-nya itu di mana? Satu terus sama 2. Jadi DWL-nya itu ada di sini. Karena barangnya komoditas ya, TV itu kan barang yang diperjualbelikan itu bersifat komoditas. Berarti ada di segitiga itu. Di ya itu ya kira-kira begitu. Nah, tugas Anda berarti mencari berapa dampak penurunan surplus konsumennya. Berarti ini kan surplus konsumennya berkurang kan, ya kan? Dampaknya terhadap surplus konsumen. Berapa surplus konsumen yang hilang setelah kita tetapkan seperti ini? Ya, ini adalah surplus konsumen yang hilang DWL ini. Ini dan yang ada di sini. Oke ya, surplus konsumennya eh, bertambah sebesar berapa. Nah, ini tambahan yang ini itu adalah milik siapa? Milik surplus produsen. Jadi ini yang ditanyakan. Berarti ada tambahan surplus produsen baru itu di titik ini. Nah,
kita harus tahu ini gambar ini. Ya kan? Oke, gambar ini itu berapa? Yang ditambahan ini ya. Nah, ini DWL-nya, ya kan? Secara intuisi kan, apa dampaknya terhadap konsumen? Ya kan, ketika harga surplus konsumen berkurang, surplus produsen bertambah, dan DWL bertambah. Ya kan? Oke. Jadi Anda harus katakan bahwa ini kan lawannya ini. Nah, berarti dihitung satu kali aja. Delta SP atau ya, boleh dibilang delta SP atau delta SK. Ya, salah satunya adalah tambahan SP. Coba kalau Anda hitung ini berapa tadi? Kalau misalnya kita berkaca kepada soal ini, berarti kita akan menganut aturan pemerintah, harganya itu 15 di sini. Kalau begitu, kalian harus mencari ini. 15 ini berapa sih yang di sininya? Kan itu kan. Ini jadi gambarnya ini ya. Jadi saya pakai warna ungu aja. Teman-teman bisa masukkan itu. Berarti ini akan menjadi DWL. Ya kan? Dan ini. Nah, yang warna kuning, kuning mana nah jadi kuning? Nah, yang ini, sorry, kuning, kuning. Nah, ini kuningnya. Ini adalah delta SP. Oke ya, jadi delta SP-nya di sini ya. Oke, Anda substitusi aja ini. Berapa tadi harganya 15 ke sini. Oke, mari kita coba persamaannya itu tadi. Berarti kita sedang mencari ini, perpotongan ini. Kita gambar ulang ya di sebelah sini. Oke, ini saya punya gambar ulang tadi. Kan? I, kemudian P, 24, kemudian 8, terus kemudian 4, terus di sini ada 2 akar 6. Jadi tolong diingat-ingat ya. Ya, gambar saya sejelek sini, tidak apa-apa lah, oke. Seperti ini. Ya, anggaplah ini angkanya ada di pas 8. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai 15 ini, berarti kan dicari di sini. Ini ya. Nah, berarti Anda harus bisa tahu nih, berapa banyak excess supply-nya. Oke, berarti 15-nya kan ini berarti ini berapa. Ini juga berapa. Oke ya. Berarti kalau Anda substitusikan P sama dengan 15 ke dalam PD, dampaknya apa? 24 min Q kuadrat. 15 sama dengan 24 min Q kuadrat. Maka pindah ruas ke sini, maka 0 sama dengan eh, 15 ya tadi ya. 24 apa berapa tadi? Cek. Ya, ya. Berapa? 24 dengan 15 ya. Oke, 24 dengan 15. Ya, harga eceran terendah ya, Pimin itu adalah, jadi Anda substitusi ke sini ya teman-teman ya untuk mencari tahu berapa besar yang mau kita tuju di sini. Jadi adalah ini pindah ke sini, berarti 24 min 15 min Q kuadrat, maka 0 sama dengan ini, berapa? 9 ya, min Q kuadrat. Oke, berarti 0 sama dengan 3 min Q sama 3 plus Q. Berarti Q sama dengan 3 atau Q sama dengan min 3. Nah, berarti kita akan menggunakan ini, 3 di sini. Ya, jadi tiganya didapatkan dari situ. Oke, P sama dengan sekarang 15 ya, substitusi ke PS gitu ya. Itu adalah 2G. Nah, berarti eh, ini 15 sama dengan 2G. Maka Q-nya sama dengan 15 per 2 atau 7,5. Oh, berarti ini adalah 7,5. Nah, kalau Anda ingin tahu berapa dampak surplusnya dan berapa dampak ini, excess supply-nya, berarti excess supply-nya itu sama dengan QS dikurangi QD.
Berarti excess supply-nya adalah 7,5 dikurangi 3, gitu kan. Tidak lain sama dengan ES-nya adalah 4,5. Artinya pemerintah harus apa istilahnya mengekspor barang ini. Bukan pemerintah ya, tapi pengusaha ya. Sorry, pengusaha harus mengekspor barang ini supaya laku di pasaran, kan gitu kan. Oke. Nah, kemudian apa dampak DWL-nya? Nah, mari kita hitung ya DWL-nya. Berarti untuk DWL-nya kita akan pakai ini segitiga yang ini, oke ya. Ini, nah oke. Ini, nah ini dengan ini Anda hitung dulu ini, ya kan? Oke. Ini, ya kan, Anda hitung. Nah, ini juga Anda hitung, nih teman-teman. Oke, caranya berarti gimana? Untuk yang S, yang atas ini, yang luas A ini, sama luas B, ya kan? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Oke, yang luas A dulu. Luas A itu tidak lain adalah integral an 3 sampai 4 untuk PD, tentunya PD dulu ya. PD dikurangi dengan P bintang terhadap Q. Ulangi, terhadap Q. Maka integral 3 sampai 4 PD. PD-nya adalah 24 min Q kuadrat dikurangi 8. Kan gitu ya. Oke. D, Q. Oke, berarti saya punya integral 3 sampai 4. 24 kurangi 8 itu 16 min Q kuadrat. Ya kan? Oh, D, Q. Berarti saya akan punya nilai integralnya adalah 16 Q min 3 Q pangkat 3 batasan 3 sampai 4. Ini yang luas A dulu ya teman-teman ya. Oke, berarti saya punya luas A itu tidak lain adalah 16 kali 4 dikurangi sepertiga kali 4 pangkat 3, gitu ya, dikurangi dengan 16 kali 3 dikurangi sepertiga kali 3 pangkat 3 seperti ini. Oke ya, sekarang kita hitung 16 kali 4 itu adalah 64 dikurangi 64 per 3, sorry, min yang di sini 16 kali 3 itu berapa? 16 kali 3. 16 kali 3 itu 8, 48. 48 min yang di sini adalah 27 per 3. Kan itu kan? Oke, kita hitung ya teman-teman ya pelan-pelan. Oke, kita punya 64 dikurangi 48 dikurangi 64 per 3 ditambah 27 per 3. Ya, berarti saya punya 64 kurangi 48 itu berapa berarti? 64 kurangi 48 itu 16 ya. 16 ini 27 per 3 itu 9. Berarti 16 ditambah 9 dikurangi dengan 64 per 3. Oke ya. Nah, berarti saya punya berapa ini? 16 tambah 9 itu 25 dikurangi 64 per 3. 3 kali itu 25 adalah 75. Berarti kan 75. Sorry. 75 dikurangi 64 dibagi 3. Itu tidak lain adalah 11 per 3. Itu untuk luas A. Ya. Nah, selain luas A, apalagi luas B. Kan itu kan yang ini yang bawah berarti yang B. Oh, luas B, ya kan? Oke. Luas B itu adalah integral 3 sampai 4. Nah, dibalik kalau B apa gambarnya tadi? Nah, berarti P bintang dulu. P bintang dikurangi yang bawah. Gitu kan. Oke, berarti P bintang dikurangi yang bawah adalah VS terhadap Q. Nah, berarti luas B-nya adalah integral 3 sampai 4. 8 dikurangi 2Q terhadap Q. Ya, berarti kita punya 3 sampai 4 integral ini nggak perlu dioperasi ya, langsung kita integralkan aja ya. Oke, oke, tadi maaf. Oke.
itu sama dengan 8Q min 2 per 2. Nah, berarti Q kuadrat, saya pikir kalian sudah tahu ya, 3 sampai 4. Seperti ini. Oke, berarti sekarang kita selesaikan di bawah. Oke, seperti ini. Takut nggak kelihatan ini takutnya ya. Oke. Ya, sebelah sini ya, sorry. Tadi mungkin ketutupan ya, banyak yang ketutupan itu ya. Moga nggak bisa, nggak ketutupan. Oke, 4 nih, 8 kali 4 dikurangi 4 kuadrat seperti ini, dikurangi dengan 8 kali 3 dikurangi 3 pangkat 2. Seperti ini ya. Berarti saya punya 84, 8 kali 4 itu 32 dikurangi 16 dikurangi dengan 8 kali 3 24 dikurangi 9. Ya, berarti di sini 16 dikurangi dengan berapa nih, 2 kurangi 9 itu em, berapa? 16 ya. 15 ya, 15. 15. Oke, berarti di sini temu satu untuk yang luas B. Oke ya. Itu yang luas B. Nah, kemudian betul ya, luas B itu satu ya. Coba nanti teman-teman hitung ya, 16 kurangi 15 kan satu ya. Oke. Nah, terus kemudian apalagi yang belum kita hitung adalah luas D-nya. Ya, luas D itu kan ini sampai sini nih, ya kan? Sampai 2 karena 4 7,5 ini kan 7,5 berakhirnya kan? Oke, nah berarti Anda hitung nih 7,5 kan tadi berapa 7,5 15 per 2 ya. Berarti di sini ya, luas D itu sama dengan integral atau kalian mau pakai integral boleh nggak ya boleh. Kalau pakai integral kan gampang aja ya. Berarti di sini adalah berapa berarti integral 3 sampai 15 per 2. Ya kan? Fungsinya tadi adalah PS. Ya kan? DG. D ya. Berarti integral 3 sampai 15 per 2. PS-nya adalah 2Q terhadap Q. Oke, berarti saya punya integral 3. Kita integralkan dulu ya. Berarti berapa integralnya? Berarti Q kuadrat, ya kan? Batasan 3 sampai 15 per 2. Oke, berarti saya akan hitung ini 15 per 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti luas D-nya adalah ini 225 per 4 dikurangi dengan 9. Ya, berarti 225 per 4 dikurangi 36. Ya, atau sama dengan, mari kita hitung bersama-sama. Berapa kalau 225 kurangi 36 itu? Kita cek dulu ya. 225 kurangi 36. Maaf ya, saya belum buka kalkulator. 225 kurangi 36. 189. Oke ya. 189 per 4. Sorry, 189 per 4 adalah luas D. Nah, untuk menghitung DWL, berarti DWL-nya kan luas A, gitu ya. Berarti DWL-nya adalah luas A ditambah luas B ditambah luas D. Nah, berarti ketemulah nilai tadi 11 per 3 ditambah 1 ditambah 189 per 4. Sama kan penyebut? Oke, berarti kalau kalian menyamakan penyebut silakan. Mau dihitung desimal ya silakan. Ya, boleh lah samakan penyebut 12 misalnya gitu ya. 44 ditambah 12 ditambah 189 dikali 3 gitu kan. Oke, 189 kali 3 ditambah 12 ditambah 44. Ya, berapa tadi? 189 kali 3 5 sorry 567 ditambah dengan 12 ditambah dengan 44 dibagi 12 ya. Ketemulah nilai DWL sebesar 51,916. Ini ya, kira-kira begitu jawabannya teman-teman. Oke, demikian untuk pembahasan
Soal nomor 2 kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.